Pemirsa, ragam karya dan inovasi siswa asal Indonesia Timur digelar salah satu sekolah di Karawaci, Tangerang, Banten. Kegiatan ini menjadi bukti nyata pemerataan pendidikan di tanah air menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih dari 145 penelitian dipamerkan dalam acara yang diikuti oleh siswa SD hingga SMA salah satu sekolah berbasis riset dan data di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Pameran edukatif bertajuk Genius Expo 2026 yang turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini menampilkan beragam karya hasil budaya khas dan inovasi yang dihasilkan para siswa asal Indonesia Timur. Mengangkat potensi sumber daya lokal diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Para peserta juga datang dari sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Biak, Puncak, Jayapura, hingga wilayah lainnya. Saya senang karena mereka sudah mulai dengan berbasis pada riset dan data. Bagaimana anak-anak jenius sekarang sudah bisa baca data. Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang benar dan metodenya juga sudah bagus. Mudah-mudahan sukses terus. Kegiatan ini sangat diapresiasi karena menutup kesenjangan kualitas pendidikan dari Indonesia Timur. Kami harus betul-betul mencari tahu bagaimana caranya sehingga yang kami latih ke anak-anak tidak sekedar transfer knowledge tetapi pengembangan scientific curiosity. Jadi dari curiosity menuju scientific curiosity. Kenapa itu harus dilakukan? Karena ilmu pengetahuan terus berjalan, digitalisasi terus berjalan. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis riset, diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas dengan mendorong siswa aktif meneliti, berinovasi, dan mengembangkan potensi mereka sejak dini. Dari Tangerang, Banten, Givo Marisko, Jaka Samsa, Ayus melaporkan. Ya, suasana kompetitif terasa pada hari kedua gelaran audisi Liga Bintang Juara yang digelar GTV di Sekolah Kumnamu Kota Tangerang. Pada hari kedua audisi ini sebanyak 32 tim terbaik harus beradu kecerdasan demi memperebutkan 16 tiket menuju babak utama di Jakarta. Hari kedua audisi Liga Bintang Juara yang digelar GTV semakin meriah. Ratusan pelajar berbakat, antusias dan kembali memadati Sekolah Kumnamu Kota Tangerang. Pada hari kedua ini, mereka akan mengikuti seleksi lanjutan dengan persaingan semakin ketat. Sebanyak 32 tim terbaik harus saling beradu kecerdasan demi memperebutkan 16 tiket menuju babak utama di Jakarta. Meski berada dalam tekanan, para pelajar tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Mereka harus mengerahkan kemampuan terbaik dalam menjawab pertanyaan demi meraih tiket ke Jakarta. Tegang banget, deg-degan banget. Sebelumnya ada persiapan nggak sih kamu? Ada kemarin belajar, waktu itu juga sebelum babak kedua ini kita ada belajar juga di sekolah. Sementara itu, Programming Division Head GTV Miftahul Huda mengatakan program ini merupakan bentuk nyata kepedulian GTV terhadap dunia pendidikan anak. Jujur, program ini sudah sangat lama tidak ada di TV Indonesia. Jadi atas arahan dari Ibu Angela Tanusudibyo dan juga Ibu Valencia Tanusudibyo untuk kita berkontribusi pada dunia anak dan dunia pendidikan, kami menginisiasi program ini dan menjadi satu-satunya program kompetisi cerdas cermat tingkat sekolah dasar terbesar dan pertama yang akan muncul di TV Indonesia. Ajang Liga Bintang Juara ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir cepat untuk menambah kecerdasan anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Zulkarnain, Ayus melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan sejumlah bantuan berupa pakaian baru kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bantuan tersebut menunjukkan kepedulian MNC Peduli kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran.
Peristiwa kebakaran yang melanda pemukiman warga di wilayah Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat membuat ratusan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Melihat kondisi ini, MNC Peduli bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sandang sehari-hari untuk keperluan mendesak dan darurat seperti pembalut wanita, pakaian baru, pakaian dalam pria dan wanita, serta kaos untuk aktivitas sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat yang kemudian langsung didistribusikan ke lokasi tenda pengungsian. Ada 240 warga yang terdampak akibat kebakaran, ya kan. Dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat juga dari kemarin malam sudah membantu pengamanan, kemudian bikin tenda, kemudian mengamankan juga sekitar ini karena sangat luas dampaknya, kan. Saya terima bantuan MNC Peduli dari Polres Jakarta Pusat, diterima oleh Polsek Kemayoran dan akan saya salurkan ke warga yang korban kebakaran. Warga berharap ada bantuan dari donatur lainnya untuk kembali memperbaiki rumah mereka yang hangus dilalap si jago merah. Bantuan dari MNC Peduli itu berupa baju, pakaian, itu menurut saya pantas untuk para korban yang terkena kebakaran di sini. Saya terima kasih banyak untuk bantuannya. Tapi untuk bantuan yang lain, kalau untuk obat-obatan, tuh pakaian untuk anak sekolah, seragam itu belum ada. Ya, minta dibantu untuk perlengkapan itu ya, Kak. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat membantu kebutuhan masyarakat serta memberikan semangat dan dukungan moral untuk bangkit kembali atas musibah yang menimpa mereka. Dari Jakarta, Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Saat mewujudkan ketahanan pangan, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli mendukung penuh program Water Energy Food Security for Regional Integrated Development. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan sumber daya air di daerah. Dalam agenda audiensi di Jakarta, Bupati Kota Baru melakukan pertemuan dengan Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas usulan strategi pembangunan embung seratak dan jaringan irigasi teknis sebagai penunjang utama sektor pertanian Kabupaten Kota Baru. Muhammad Rusli juga mempertegas bahwa program RevStreet sejalan dengan asta cita Presiden, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, serta sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi. Pembangunan embung seratak sendiri dinilai menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan air, terutama saat musim kemarau. Dalam pertemuan ini, pemerintah Kabupaten Kota Baru berharap usulan tersebut dapat segera disetujui dan direalisasikan sehingga kebutuhan air bersih, peningkatan hasil pertanian, serta penguatan ketahanan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Buletin iNews pagi hari ini. Saya Reni Aramsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.